Guyonan. Wah. Suatu sore di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, merenungi hidupnya yang seperti biasa, tidak kaya-kaya. Tiba-tiba datang seorang tetangga bernama Qasim, membawa seekor keledai kurus yang wajahnya sedih seperti baru gagal ujian. "Abu Nawas," kata Qasim, "aku dengar kau pintar, tolonglah aku. Keledai ini sangat bodoh. Setiap hari aku ajak ke pasar, dia malah balik ke masjid. Aku sudah putus asa ini." Abu Nawas menatap si keledai yang terlihat polos. Mungkin dia lebih rajin ibadah daripada kamu." Qasim mendengus. "Lucu sekali, tapi tolonglah ajari keledai ini supaya tidak tersesat lagi. Aku akan bayar 2 dirham." Abu Nawas berpikir sebentar, lalu tersenyum nakal. "Oke, aku akan menjadikan keledaimu ulama." Qasim melongo. "Ulama?" "Iya, kalau dia sudah alim, tentu tak akan salah jalan lagi." Metode aneh Abu Nawas. Abu Nawas membawa keledai itu ke rumahnya. Setiap pagi ia dudukkan keledai itu di depan meja kecil, menaruh mushaf di depannya yang tentu saja tidak bisa dibaca keledai, dan berkata pelan, "Dengarkan wahai muridku, ini huruf alif. Katakan alif." Keledai diam. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kalau kau tidak menjawab, tak ada sarapan hari ini." Tentu saja keledai tetap diam. Sampai akhirnya Abu Nawas memegang wortel di depan mulutnya dan berkata, "Sekarang katakan A." Keledai langsung mengembik. "Hiau." "Bagus," kata Abu Nawas bangga. 1 huruf telah selesai. Begitulah setiap hari ia mengajar keledai itu. Penduduk sekitar sering lewat dan melihat keanehan itu. "Abu Nawas sudah gila," kata mereka. "Tidak," jawab yang lain. "Dia pasti sedang menyiapkan kelicikan baru." Raja dengar kabar. Kabar tentang keledai yang belajar agama akhirnya sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Raja pun penasaran. "Bawa kemari Abu Nawas." Berapa hari kemudian Abu Nawas datang sambil menarik sekeledai yang memakai sorban kecil di kepalanya. Raja hampir tercekik menahan tawa. "Abu Nawas, ini apa maksudnya?" "Baginda," jawab Abu Nawas serius, "ini adalah keledai pertama di dunia yang belajar ilmu agama. Hamba sudah mengajarinya huruf hijaiyah selama 3 minggu." Raja mengangguk setengah heran, setengah geli. "Dan kau yakin dia belajar sungguh-sungguh?" "Tentu saja Baginda. Bahkan setiap kali saya bilang bismillah, dia langsung menjawab dengan hiau, tanda bahwa ia ikut berzikir." Raja akhirnya tertawa. "Baik Abu Nawas, kalau begitu mari kita uji. Aku ingin melihat seberapa alim keledaimu." Ujian sang keledai. Raja memanggil para ulama istana dan membuat pengujian kecil. Seorang ulama berkata, "Wahai keledai, sebutkan nama surat pertama dalam Al-Quran." Keledai pun diam. Abu Nawas berbisik di telinganya, "Kalau kau diam terus, kau tak dapat wortel."
Langsung saja keledai bersuara keras. Hiau! Abu Nawas mengangguk mantap. Betul, surat Al-Au. Surat yang penuh kesabaran. Seluruh istana meledak tawa. Raja pun menahan perutnya. Abu Nawas, surat apa itu Al-Au itu? Abu Nawas menjawab kalem. Baginda, jangan remehkan keledai alim. Mungkin dia sedang menerima ilmu langsung dari langit. Raja sampai menepuk dahinya. Baik, kalau begitu, aku punya pertanyaan. Wahai keledai, apa hukumnya kalau seorang berbohong kepada raja? Keledai menjawab spontan. Hiau, hiau. Abu Nawas sempat menimpali. Benar sekali, ia berkata. Haram 2 kali. Lihat berapa fasihnya muridku. Raja terbahak-bahak sampai jatuh dari kursinya. Ujungnya konyol tapi cerdas. Setelah puas tertawa, raja akhirnya berkata, Abu Nawas, jujur saja, apa tujuanmu semua ini? Abu Nawas menjawab santai. Baginda, kalau manusia bisa berpura-pura alim, padahal tak paham apa-apa, kenapa keledai tidak boleh mencoba? Seluruh istana hening sejenak, lalu tertawa lagi. Kali ini sambil menepuk-nepuk bau Abu Nawas. Raja berkata, baiklah Abu Nawas, kau menang lagi. Untuk leluconmu yang bijak ini, kau kuhadiahi seekor keledai baru, agar kau bisa membuka madrasah keledai kedua. Abu Nawas tersenyum puas. Terima kasih Baginda, tapi izinkan hamba menamainya keledai besar. Biar kalau nanti bodoh, setidaknya namanya sudah peringatan. Kadang dunia ini penuh dengan orang yang tampak bijak, tapi sebenarnya hanya pandai mengembik. Dan di tengah mereka, Abu Nawas hadir bukan untuk mengejek, tapi untuk mengingatkan, sambil bikin semua orang tertawa. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.